Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menekuni majlis ilmu yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Ini ada kaitannya dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti majlis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Islam adalah agama ilmu. Terutama sekali ilmu yang berkaitan dengan 3 makrifat, 3 pengenalan. Pertama, mengenal Allah yang dipanggil dengan ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi, pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil islami, mengetahui selok-belok agama Islam. Ini adalah ilmu yang paling utama untuk kesempurnaan agama seseorang, tanpa menafikan keperluan kita kepada agama, kepada ilmu-ilmu yang lain, tanpa menafikan. Tapi bila disenaraikan, 3 ilmu ini paling utama. Dialah yang akan menolong ketika kita ditanya oleh Munkar wa Nakir di alam kubur. 3 ilmu inilah yang akan memberatkan timbangan kita di padang mahsyar ketika amal baik, amal buruk kita ditimbang di padang mahsyar. Sebagaimana kita sama-sama maklum bahwa cara yang paling tepat mengenal Allah adalah mempelajari Al-Asma'ul Husna. Termasuk nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Qawi, sifat yang ada di dalam nama Allah Al-Qawi adalah Al-Quwah. Al-Quwah maknanya kekuatan. Sudah dijadikan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Al-Quwah maknanya kuat. Ustaz yakin bapa-bapa dan ibu-ibu, khasnya mereka yang sudah lansia,
lanjut usia. Walaupun umur sudah 60, 70, 80. Tidak mustahil kita akan menjadi insan yang lebih kuat berbanding anak-anak muda yang jasmaninya kuat. Kita yang sudah jasmani tidak begitu kuat, tidak mustahil akan lebih kuat dari anak-anak muda. Kuat bangun malam, tahajud, witir. Kuat salat pada waktunya. Kuat buat salat-salat sunat. Kuat buat puasa-puasa sunat. Kuat memberi infak, sedekah dan sumbangan. Kuat. Kuat dalam menghadapi cabaran hidup. Bagaimana Pak Ustaz kita boleh sampai ke peringkat itu? Insya-Allah selama lebih kurang 1 jam pembahasan kita pada pagi ini tentang nama Allah Al-Qawi, kesannya insya-Allah kita akan menjadi orang yang kuat. Baik. Bila ditanya adakah dalil tentang nama Allah Al-Qawi? Jawabnya ada. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kuat disebut. Antara lain firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah Maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz. Dan dia, yakni Allah, Maha kuat lagi Maha perkasa. Maha kuat lagi Maha perkasa. Ada perkataan Al-Qawi di situ. Merujuk kepada nama Allah Azza wa Jalla. Surah Asy-Syura atau surah 42 ayat 19. Cukuplah satu ayat sebagai landasan atau dasar keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Qawi. Nah, sekarang kita berpindah. Apa makna Al-Qawi, Pak Ustaz, menurut bahasa dan menurut syarak? Okey. Al-Qawi yang di dalamnya ada sifat Al-Quwwah, kekuatan. Lawannya adalah Ad-Da'f. Ad-Da'f maknanya lemah. Dan sebabnya ada istilah hadis dhaif, hadis yang lemah. Al-Wahnu, Al-Ajzu, semua membawa makna yang sama, iaitu lemah. Al-Da'fu, Al-Wahnu, Al-Ajzu, lawannya adalah Al-Quwwah atau Al-Qawi. Sedangkan maksud sifat Allah Al-Quwwah, ingat ya, nama Allah Al-Qawi. Sifat yang ada di dalam Al-Quwwah
sifat yang ada di dalam Al-Qawi adalah Al-Quwah. Al-Quwah itu adalah sifat. Seperti umpamanya nama Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Sifat yang ada di dalam Al-Hayyu, hayat. As-Sami', nama Allah yang maha mendengar. Sifat yang ada di dalam As-Sami', As-Sama', yaitu mendengar. Begitulah seterusnya. Yang tersirat di dalamnya ialah dalam sifat Allah Al-Qawi atau Al-Quwah, tersirat di dalamnya makna Al-Judu wal-Aunu minallah. Itu maknanya. Kemurahan dan pertolongan daripada Allah. Kemurahan dan pertolongan daripada Allah. Itu makna Al-Quwah. Oleh sebab itu jika dikatakan qawiyun ala syai'in idza ataqahu, bila disebut seseorang itu kuat, ia membawa makna dia kuat terhadap sesuatu, yakni dia mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya. Orang yang kuat kan orang yang mampu melakukan sesuatu. Lebih-lebih lagi kalau disandarkan yang maha kuat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau itu menurut bahasa Al-Qawi dengan makna yang maha kuat, di dalamnya ada sifat Al-Quwah, kekuatan. Nah, bila disandarkan Al-Quwah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengandung 3 persoalan. Ini yang kita perlu yakini. Yang pertama sekali, jika nama Al-Qawi disandarkan kepada Allah, Allah Al-Qawi, Allah Qawiyun, Allah Maha Kuat, dia mencakupi beberapa makna berikut. Apa dia makna-makna yang tercakup atau yang terkandung di dalam nama Allah Al-Qawi? Ada 3. Pertama sekali, kekuatan Allah itu kekuatan yang mutlak. Lagi sempurna kekuatannya. Tidak ada tolok bandingannya. Itu satu. Kekuatan yang Allah miliki itu secara mutlak. Yang kedua, kekuatan yang ada di sisi Allah sedikit pun tidak dicemari oleh kelemahan. Kuatnya Allah senantiasa. Sedikit pun tidak disertai dengan kelemahan. Beza dengan kekuatan manusia. Ada masanya dia akan jadi orang yang lemah. Tetapi kekuatan di sisi Allah sedikit pun tidak disertai dengan kelemahan. Nah, yang ketiga, Allah Al-Qawi, yaitu kekuatan Allah tidak mampu dikalahkan oleh sesiapa pun. Kekuatan Allah tidak mampu dikalahkan oleh sesiapa pun. Ini dia 3 makna yang tercakup di dalam nama Allah Al-Qawi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz maksudkan bila kita betul-betul memahami 3 perkara ini, insya-Allah kesan positifnya, impaknya
kita akan jadi orang yang kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Tak sedikit pun takut kepada celaan manusia. Karena apa? Karena Allah Maha Kuat. Tak ada siapapun yang boleh mengalahkan kita jika Allah yang Maha Kuat itu ingin menguatkan kita. Okey. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Qawi. Di mana hebatnya, Pak Ustaz? Sila dengar dengan sungguh-sungguh. Bila kita memahami kehebatan nama Allah Al-Qawi ini, kita akan jadi orang yang hebat di mata Allah. Pertama sekali, kehebatan nama Allah Al-Qawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak seorang pun mampu menghalang kehendaknya. Kalau Allah hendak beri kita rezeki, sama ada rezeki duniawi, atau rezeki agama, atau rezeki akhirat, tak ada siapa yang boleh menghalang. Itu kehebatan nama Allah Al-Qawi. Dia melakukan segala sesuatu tanpa perlu kepada penolong. Dia melakukan sesuatu tanpa perlu kepada pembantu. Bahkan dia jika berkehendak melakukan sesuatu cukup dengan melakukan kun fayakun. Sebagaimana firman Allah pada ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila ingin melakukan sesuatu, Dia cukup mengatakan jadilah. Maka jadilah apa yang Dia kehendaki. Tanpa memerlukan senggang waktu walau sesaat. Itu dia kehebatan Allah. Yang kedua, kehebatan Allah. Walaupun Allah itu mampu berbuat apa saja yang Dia kehendaki, tapi semuanya itu ada hikmahnya. Segala perbuatan Allah adalah terpuji belaka. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan. Kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Kita manfaatkan untuk beramal saleh bila diberi oleh Allah kekuatan. Jika Allah berkehendak memberi kita sakit, nampaknya seperti negatif. Diberi sakit. Tapi jangan lupa, di balik sakit itu ada hikmahnya. Itu sebabnya para sahabat yang dalam imannya, bila ditimpa musibah termasuk sakit, dia ucap Alhamdulillah bukan sekali, sampai 4 kali. Alhamdulillah kali pertama, dengan adanya musibah itu menunjukkan Allah sayang kita.
Sebab Nabi bersabda, innallaha idza ahabba imra'an ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila menyayangi seseorang, dia uji orang itu. Antara lain diuji dengan sakit. Alhamdulillah karena Allah sayang. Yang kedua, dengan sakit atau ujian itu ada alasan bagi Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Pengampunan dosa juga perlu disyukuri. Alhamdulillah yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah membuat kita dengan ujian itu berpeluang untuk sabar, dan ganjaran sabar tidak ada limitnya. Lihat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab di sini ada yang mengartikan dia masuk syurga tanpa hisab. Dan makna kedua, tanpa hisab di sini dengan makna unlimited. Tidak ada limitnya. Tidak ada batasannya. Alhamdulillah lagi. Nah, alhamdulillah yang keempat pula, kalau hanya sekedar sakit, kalau hanya sekedar merudum ekonominya, itu semua adalah musibah-musibah dunia namanya. Bukan musibah akhirat. Musibah dunia tidak melibatkan dosa. Tapi musibah akhirat atau musibah agama, dia melibatkan dosa. Contoh yang paling cantik, yaitu peristiwa godaan Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Zulaikha ajak untuk berasmara, untuk melakukan perbuatan terkutuk. Nabi Yusuf tolak. Lalu diancam oleh Zulaikha. Karena suami beliau adalah seorang menteri. Akan dipenjara. Yusuf hanya jawab, penjara aku lebih suka daripada memenuhi kehendakmu, yaitu berzina. Disebut oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 30. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Oh Tuhan, penjara aku lebih suka daripada memenuhi kehendak wanita ini. Bayangkan iman kita. Kalau ada tawaran macam itu, manusia hari ini akan pilih yang mana satu? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena musibah yang menimpa itu hanya musibah dunia, yaitu seperti di penjara, tak ada dosa pun. Tapi berzina ada dosa. Itu membawa dosa. Sebab itu musibah agama. Hidup miskin, tak dosa pun. Tapi tak tahan miskin, lalu mencuri, lalu rasuah, karena hidup mewah. Dah melibatkan dosa agama. Musibah agama. Biar hidup sederhana. Okey. Itu yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Qawi. Yang ketiga, Allah mampu membinasakan siapa saja yang berbuat zalim dan berbuat sesuka hati pada semua zaman. Allah boleh hancurkan anytime. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum Nabi Nuh yang sombong terhadap Nabi Nuh. Allah turunkan banjir. Semuanya mati.
kecuali mereka yang beriman yang berada di dalam bahtera. Allah hancurkan kaum Nabi Lut dengan balikkan negeri Sodom. Akhirnya menjadi laut mati. Allah hancurkan Firaun. Allah hancurkan Namrud. Zaman Nabi Ibrahim yang berani membakar Nabi Ibrahim, lempar ke dalam api. Akhirnya Namrud mati. Hanya karena seekor nyamuk. Begitu juga Firaun. Karena menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Akhirnya mati di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala mampu, itu maknanya Al-Qawi, untuk membinasakan walaupun umat itu umat yang kuat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Nabi, kaum Samud, kaum Ad. Kaum Ad diceritakan oleh ulama tafsir, badan mereka itu sangat kuat. Pada umumnya umat zaman itu tingginya 100 kaki. Dan yang paling rendah zaman itu kaum Ad, yang rasulnya Nabi Hud. Paling rendah 60 kaki. Kita pula umat akhir zaman, kalau 6 kaki itu sudah termasuk tinggi. Sampai 2 meter, 6 kaki, sudah termasuk tinggi. Zaman kaum Ad, yang paling rendah 60 kaki. Pada umumnya 100 kaki. 100 kaki, 30 meter tingginya. Itu pun karena durhaka menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud dan Nabi Saleh, kaum Samud. Akhirnya Allah turunkan sayhah, suara yang kuat dari langit sehingga semuanya berjatuhan, bergelimpang, mati. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, umat akhir zaman yang pada umumnya kecil-kecil ini, jangan sombong dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Fussilat ayat 15. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dengar baik-baik terjemahan ayat. Adapun kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Begitu sombong. Kamilah yang paling kuat. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan kami. Seolah-olah membawa makna itu. Lalu Allah bertanya, apakah mereka tidak memperhatikan bahawa Allah yang mencipta mereka? Apakah mereka tak beriman Allah yang telah mencipta mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka?
Mereka tak fikir ke? Dan adalah mereka mengingkari kekuatan kami, kata Allah. Ayat ini perlu jadi pengajaran bagi kita umat akhir zaman. Umat yang 10 kali, umat yang sampai 50 kali tingginya kekuatannya berbanding kita pun boleh hancur, lebih-lebih lagi umat yang serba lemah pada akhir zaman ini. Tidak sombong. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr." Tidak akan masuk syurga orang yang apabila ada sifat takabur dalam hatinya walau sebesar atom. Sampai begitu bahayanya takabur. Terutama takabur terhadap menolak kebenaran. Nah, kehebatan nama Allah Al-Qawi yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mampu menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Khasnya siapa-siapa yang menolong agamanya. Allahu Akbar. Bahagian ini nih setiap kita perlu faham. Itu sebabnya orang-orang yang memahami nama Allah Al-Qawi, dia tidak pernah serik. Dia tidak pernah give up. Dia tidak pernah putus asa. Jika kebenaran yang dia sampaikan itu mendapat halangan demi halangan. Walau apapun orang cemoh, ejek dengan ejekan-ejekan yang menakutkan. Pembawa ajaran sesat, Wahabi, ekstremis. Orang yang faham nama Allah Al-Qawi ini, dia tak pernah gentar. Dia tak pernah takut. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40. "Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz." Lihat janji Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Pasti. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ini lebih-lebih lagi bila kita faham kaedah bahasa Arab. Coba lihat sekali lagi awal ayat. Walayansurannallahu. Ada lam pendek sebelum yansur. Kemudian diakhiri dengan nun bersabdu. Walayansuranna. Di situ saja ada dua huruf takkid. Confirm. Dengan makna sesungguhnya. Sebab bila kita terjemahkan secara harfiah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pasti akan menolong siapa yang menolongnya. Maknanya menolong agamanya. Menyebarkan al-haq atau kebenaran. Dan sila catat di samping ini. Ayat 7 dari surat Muhammad. Menguatkan lagi.
firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dan Allah akan tetapkan pendiriannya. Ayatnya berbunyi, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullah, sekiranya kamu tolong Allah, maknanya tolong agama Allah, yansurkum, dia pasti akan tolong kamu dan dia pasti akan teguhkan pendirian. Itu sebabnya orang-orang yang memahami nama Allah Al-Qawi, dia akan jadi orang yang kuat. Tidak pernah tunduk kepada kehendak-kehendak konco-konco syaitan yang coba menghalang kebenaran disampaikan kepada masyarakat. Siapa konco-konco? Kawan-kawan syaitan yang coba menghalang kebenaran disampaikan. Siapa saja yang coba menghalang kebenaran disampaikan dalam masyarakat, dihalang. Itulah dia kawan-kawan syaitan. Sebab makna syaitan, semua kita tahu, ba'idun anil haq. Itu makna syaitan. Syaitan diambil dari kata syatana. Syatana membawa makna ba'uda, jauh. Oleh sebab itu kata ulama akidah, syaitan dipanggil syaitan karena makna syaitan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Dan syaitan ada dua jenis. Ada syaitan jin, ada syaitan insan. Tak usah kita sebut di sini siapa, tapi faham-faham siapa mereka. Itu sebabnya orang yang memahami dan meyakini nama Allah Al-Qawi, dia tak pernah takut. Dia akan jadi orang yang kuat. Dia akan jadi orang yang kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu para lansia, lanjut usia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memahami makna Al-Qawi ini dan nama-nama Allah yang lain, kita lebih kuat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang lebih kuat. Anak-anak muda tidur mendengkur, tak bangun, malah salat subuh pun lambat. Tapi kita bangun jam 4, 4:30, tahajud, witir, baca Quran. Dari mana datangnya kekuatan itu? Ada kaitannya dengan kekuatan iman. Apalagi keyakinan kita bahawa kita nanti setelah mati, kita akan hidup lagi di alam barzakh, di soal siasat. Di sana ada nikmat kubur, di sana juga ada azab kubur. Pada hari kiamat kita akan bangkit dari kubur, amal kita akan ditimbang. Di akhirat nanti ada dua tempat sahaja, syurga dan neraka. Untuk menuju syurga ada titian siratal mustaqim. Kelancaran meniti siratal mustaqim ada kaitannya dengan ketakwaan. Sebab Allah SWT berfirman, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang berhasil melintas siratal mustaqim hingga ke destinasi, yakni syurga. Ayat lain menyebut uiddat lil muttaqin, syurga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama-tama, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya.
ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Quran, tidak sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Susah nak menjadi orang yang bertakwa kalau Quran tidak dijadikan pedoman. Dan Quran mustahil untuk dijadikan pedoman bila kita tidak faham tafsirannya. Itu sebabnya membuat kita rajin belajar Al-Asma'ul Husna, rajin belajar subjek tafsir Al-Quran, rajin belajar ilmu akidah, dan lain-lain. Kesannya ke situ. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang ditambah oleh Allah senantiasa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Yang menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, maksud ilmu yang bermanfaat yang paling utama, segala ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat kita dicipta oleh Allah. Apa dia matlamat kita dicipta oleh Allah? Yaitu untuk beribadat kepada Allah. Ayat 56 surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Dan ibadat kepada Allah tak akan sempurna bila kita tidak mengerti apa yang Allah kehendaki. Bila kita tidak mengerti apa yang Rasul kehendaki. Ya Allah kehendaki semuanya tertera dalam Al-Quran. Yang Rasul kehendaki semuanya tertera di dalam hadis. Itu sebabnya ada buku ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Pokoknya bapa-bapa dan ibu-ibu, kalau kita miliki semua kitab yang Ustaz Uday tulis, rasanya memadailah untuk menyempurnakan bekal kita setelah kita mati. Asma'ul Husna ada, tafsir Al-Quran juga ada, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis ada, ilmu akidah juga ada, bahaya syirik ada, pedoman haji dan umrah ada. Ilmu ini sebenarnya ilmu yang paling utama. Tanpa menafikan ilmu-ilmu yang lain, tapi semua ilmu yang lain itu berada di bawah. Kita akan ditanya, Man Rabbuka? Macam mana nak jawab bila kita tak kenal Allah? Munkar wa Nakir akan tanya, Waman Nabiyuka? Siapa nabimu? Macam mana nak jawab bila tak kenal Nabi? Wama dinuka? Apakah agama kamu? Macam mana bila nak jawab bila kita tak kenal selok-belok agama? Ini yang Ustaz katakan. 3 ilmu ini sangat mustahak. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatud dinil Islami. Ini yang membuat Ustaz sungguh yakin. Sehingga setiap hari, kalau boleh, menyampaikan ini semua untuk bekal kita setelah kita mati. Dan Ustaz yakin, bila bekal-bekal tersebut kita miliki, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan jadi orang yang kuat. Bukan kuat jasmani, tapi kuat rohani. Sebagaimana video baru-baru ini Ustaz kirim tentang satu orang tua yang sudah bungkuk. Ada nasihat di situ. Manusia terdiri daripada jasmani dan rohani. Jasmani memang boleh uzur,
tapi rohani tidak. Itu sebabnya untuk menguatkan jasmani kita perlu kepada makanan-makanan yang boleh menguatkan jasmani, yang ada nutrisi, yang ada vitamin, yang ada khasiat. Itu boleh kita tanya pada dietitian. Tapi untuk menguatkan rohani, kita perlu tanya kepada orang yang paling kuat rohaninya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara beliau memberi kekuatan yang kadang-kadang disebabkan kekuatan rohani automatically akan muncul pada kekuatan jasmani. Sebagaimana nasihat baginda kepada putri kesayangannya Aisyah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali, baca sebelum tidur 33 atau 34 Allahu Akbar, 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah sebelum tidur malam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kekuatan kepadamu. Ini sudah kita jelaskan pada minggu lalu. Baik. Ini tentu saja bapa-bapa dan ibu-ibu, apabila nama Allah Al-Qawi itu diikuti dengan namanya yang lain, yaitu Al-Aziz. Senantiasa Al-Qawi diikuti dengan Al-Aziz. Ini sebagaimana firman Allah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Kata Allah. Allah dah tetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, macam mana kita tidak dapat itu, Pak Ustaz? Memang betul kita bukan Allah? Kan. Kita juga bukan Rasul? Bukan. Tetapi untuk mendapat kekuatan, kita perlu ikut sifat para Rasul. Tapi Rasul tak wujud pada hari ini, Pak Ustaz. Jangan bimbang. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus rasul-rasul, para nabi. Ikut jejak langkah ulama. Cuma kita kena ingat, ulama seperti mana yang perlu kita ikuti. Kalau dikatakan para ulama itu pewaris nabi, barulah namanya orang itu ulama yang perlu kita patuhi dan ikuti bila mereka mewarisi ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu paling utama mentauhidkan Allah. Jangan buat syirik. Jangan buat khurafat. Nabi SAW perintahkan kepada umat, ketika beribadat mesti ikut caraku, kata Nabi. Barulah namanya orang itu ulama. Selain dia mengajar tauhid yang murni tanpa bercampur syirik dan khurafat, dia juga mesti mengajar beribadat ikut cara Nabi. Bukan dengan buat bid'ah sana, buat bid'ah sini. Itu bukan ulama. Sebab ulama pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Apalagi Nabi pernah bersabda, para Nabi tidak mewarisi harta. Tapi yang diwarisi oleh para Nabi adalah ilmu. Nah, bila bercakap ilmu, mesti merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya salafus saleh berkata, apa kata salafus saleh? Para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in.
Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Betul tak ia merujuk pada Quran dan Sunnah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandingkan namanya Al-Qawi dengan Al-Aziz. Jadi kekuatan Allah itu diikuti dengan keperkasaan Allah. Yaitu kekuatan yang tak mampu dikalahkan oleh sesiapa pun. Kekuatan yang dia mampu beri kepada orang-orang yang dia kasihi. Para nabi, para wali, dan orang-orang yang dekat dengannya. Untuk syarat menjadi wali ada dua saja. Mantapkan iman dan pertingkatkan ketakwaan. Sebagaimana Allah sebut pada ayat 62-63 dari surat Yunus. Wali-wali Allah itu mereka orang-orang yang beriman dan kepada Allah mereka bertakwa. Dua saja yang selalu disingkatkan oleh pendakwah-pendakwah Indonesia dengan IT. IT. I, iman, T, takwa. Bukan information technology. Ilmu-ilmu teknologi ini namanya IT juga. Dan paling bagus bila kedua-duanya IT dengan makna information technology kita mahir, tapi jangan lupa IT yang satu lagi, iman dan takwa. Malah Ustaz berani mengatakan, andai kata iman dan takwa kita miliki kurang dalam bab IT information technology, tak mengapa. Yang selalu diistilahkan di Indonesia dengan gagap teknologi. Gagap teknologi maknanya tak pandai, ndak buka Facebook, tak pandai, ndak WhatsApp, tak pandai, ndak ini dan itu. Tak mengapa. Tak mengapa. Asalkan mantap IT, iman dan takwa. Kalau mampu kedua-duanya lagi bagus. Nah, bapa-bapa dan ibu-ibu, 10 minit berikutnya kita akan sebut tentang kesan-kesan iman kepada nama Allah Al-Qawi. Apa dia kesan positifnya pada diri seseorang? Nah, setelah 50 minit Ustaz jelaskan makna nama Allah Al-Qawi. Dalilnya. Makna nama Allah Al-Qawi menurut bahasa dan menurut syarak. Hikmah apabila Al-Qawi diikuti dengan nama Allah Al-Aziz. Nah, sekarang kita ingin bahas apa dia kesan di dalam diri kita yang telah memahami nama Allah Al-Qawi dengan pemahaman yang benar. Pertama sekali, jika insan mengakui akan kekuatan Allah Al-Qawi yang maha kuat, dan kekuatannya itu mutlak, tak ada siapa yang boleh mengalahkannya, dan kekuatannya tidak ada tolok bandingannya, tiada taranya. Apa kesan keyakinan yang mendalam seperti itu? Maka sewajarnya lah orang tersebut menggunakan kekuatannya untuk memperjuangkan kebenaran. Itu sebabnya wujud ustaz-ustaz yang tak pernah serik menyampaikan kebenaran, walaupun dituduh bermacam-macam dengan tuduhan yang menakutkan. Tak. Yang dia cari itu keredaan Allah, bukan keredaan manusia.
Dia tidak akan takut dengan celaan sesiapa pun. Sewajarnya lah dia menjadi orang yang berpegang teguh dengan ketentuan Allah dengan sepenuh hati dan kekuatan yang dimilikinya. Dengan kekuatan yang dia milikinya, dia akan senantiasa memperjuangkan kebenaran. Ini sebagaimana firman Allah kepada nabinya Yahya bin Zakaria. Allah sebut dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12, Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, berpegang teguhlah kamu dengan kitab ini. Ambillah kitab ini biquwwah, dengan kuat. Kitab yang dimaksudkan itu adalah kitab Taurat. Yahya diangkat sebelum Nabi Isa yang second last. Setelah Isa 600 tahun kemudian baru muncul Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Antara Musa dengan Isa jaraknya 1800 tahun. Banyak rasul-rasul in between di antara Musa dan Isa. Antara lain Daud, antara lain Sulaiman, antara lain Zakaria dan anaknya Yahya. Semuanya mereka guna kitab Taurat. Baru kemudian muncul Nabi Isa dengan Injilnya. Oleh sebab itu, kalau Nabi Yahya disuruh oleh Allah, Ya Yahya, wahai Yahya, yang dalam Englishnya dipanggil John. John itu Yahya. Khuzil kitaba, ambillah kitab itu, yaitu Taurat, biquwwah, dengan kuat. Ini memberi isyarat kepada umat akhir zaman. Ya Abdullah, khuzil kitaba biquwwah. Wahai Abdullah, wahai Ahmad, wahai Harun, wahai Yusuf, tak kira, wahai Halimah, wahai Fatimah, peganglah kitab Al-Quran dengan kuat. Bukan maknanya kita pegang erat-erat begini. Kan? Bukan dengan maksud itu. Bukan. Peganglah Al-Quran dengan kuat. Kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Iman pada Quran. Kitabullah yang terakhir diutus, diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Iman. Yang kedua, tilawah, baca Al-Quran. Yang ketiga, al-fahmu, fahami tafsirannya. Yang keempat, al-amalu bih, al-amalu bih, amalkan isi kandungannya setelah kita faham. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Dan yang kelima, tablighu ilal akharin. Itu makna peganglah kepada Al-Quran dengan kuat. Bukan sekedar baca saja. Tak cukup. Sebab hadirin dan hadirat semua kita tahu, di antara zikir yang sangat istimewa, yaitu zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Di dalam kitab Al-Wabil yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim,
yang mengandungi 100 faedah zikrullah. Satu di antaranya disebut tentang la haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, setelah Allah Subhanahu wa taala mencipta arasy-Nya, Allah bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Setelah arasy-Nya Allah cipta, dia cipta pula malaikat-malaikat pengangkat arasy yang dipanggil dengan malaikat hamalatul arsy, malaikat-malaikat pengangkat arasy. Jumlahnya 8 malaikat. Yang besarnya luar biasa. Dari telinganya ke ujung bahu saja memerlukan 500 tahun perjalanan baru sampai ke hujungnya. Bayangkan betapa besar. Begitu diarahkan oleh Allah, wahai hamalatal arsy, malaikat pengangkat arasy, angkat olehmu akan arasku. Malaikat semuanya menjawab, manalah kami mampu mengangkat yang di atasnya engkau bersemayam, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat pengangkat arasy sebanyak 8 malaikat itu, yang besarnya luar biasa. Baca olehmu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, setelah hauqala, yaitu istilah untuk la haula wala quwwata illa billah, dibaca, arasy Allah mereka angkat. Oleh sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita sedang lemah, lesu, banyak-banyaklah berzikir la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Niscaya Allah akan beri kita kekuatan. Okey. Nah, yang terakhir, yang kedua. Sebagaimana kadar atau tahap kekuatan seseorang dalam dia mentaati Allah, sampai di mana kekuatan seseorang dalam mentaati Allah, maka sekadar itu pula lah tahap kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kecintaan Allah kepada seseorang sangat tergantung sampai di mana orang itu dekat dengan Allah, kuat beribadat kepada Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Hadis sahih ini. Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat, khairun, better, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih disayangi oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada orang beriman yang lemah. Walaupun semua mereka disayangi oleh Allah, tapi tahap kesayangan Allah sangat tergantung sampai di mana kekuatan mukmin tersebut. Ustaz buat contoh. Insan yang tidak akan rugi bila memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu tertera dalam surat Wal Asri. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam keadaan rugi kecuali mereka yang ada iman, mereka yang beramal saleh, mereka yang menyampaikan kebenaran kepada orang lain, dakwah, dan mereka yang sabar dalam berdakwah.
Oleh sebab itu bila ada insan yang hanya ada iman, ilmunya banyak, tapi dia tidak amalkan, maka orang yang beriman lalu diikuti dengan amal saleh, itu lebih kuat berbanding hanya punya iman saja secara teori, tidak diamalkan. Namun demikian, orang yang ada iman lalu beramal saleh, ada lagi golongan yang lebih kuat daripada yang hanya ada iman beramal saleh untuk diri sendiri, yaitu orang yang mau berdakwah, orang yang mau share YouTube yang berfaedah pada orang lain. Itu semua dakwah. Disampaikannya kepada orang lain dengan cara macam manapun kebenaran itu dia sampaikan. Maknanya bila ada tiga ini, sudahlah ada iman, ada amal saleh secara pribadi, dia sampaikan pula kepada orang lain. Nah, yang terkuat, yang paling kuat, insan yang ada sifat yang keempat. Sudahlah ada iman, diikuti dengan amal secara pribadi, dia berdakwah pada orang lain. Ketika berdakwah ada orang suka dan ada orang yang benci. Malah ada orang yang caci, lalu dia sabar menghadapi cacian. Sebab yang dia harap reda Allah, bukan reda manusia. Nah, ini yang paling kuat. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, Mafaza Islamic Boarding School, tema kita ingin membina insan yang berkualiti, yang kuat, dengan menyuruh atau memasukkan kepada student kita iman yang mantap. Amalkan, kemudian berdakwah kepada orang ramai. Dan yang keempat, sabar terhadap apa saja cemoohan manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh fikir-fikirkan, kita termasuk golongan yang mana satu? Ustaz doa, mudah-mudahan semua kita memiliki keempat-empatnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Apa kata Allah? Ayat ini bagus untuk kita jadikan sebagai iktibar atau pengajaran. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, melancong, musafir? Apakah mereka tidak pergi ke permukaan bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Mereka bangun piramid kaum Fir'aun. Apa akibatnya? Badan mereka besar kaum Ad dan Samud. Apa kesannya? Walaupun besar dan kuat, hancur, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para rasul senantiasa perjuangan mereka dimenangkan oleh Allah. Nah, terserah kita nak ikut yang mana satu. Tentu saja yang kita ikut adalah para rasul. Dengan kekuatan dalaman, dia akan menyerlahkan kekuatan jasmani. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar tentang nama-Mu Al-Qawi. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di sebalik nama-Mu Al-Qawi. Apalagi bila diikuti dengan Al-Aziz. Oleh sebab itu berilah, Ya Allah, kepahaman kepada kami terhadap nama-Mu Al-Qawi, sehingga memberi kesan positif kepada diri kami masing-masing untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran, tak takut kepada siapapun, sebab kami yakin Engkau telah berjanji akan menolong siapa saja yang menolong agamamu, yaitu menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, kami tahu bahwa manusia tidak sama kekuatannya dalam menyampaikan kebenaran. Namun demikian kami mengharap, Ya Allah, sebelum kami meninggal dunia, berilah kami kekuatan sehingga kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat melaksanakan keempat-empat syarat manusia yang beruntung, yang bebas daripada kerugian, sebagaimana yang Engkau sebutkan di dalam surat Wal Asri. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.